Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Pada tahun 1928, dinamika politik di Indonesia didominasi oleh semangat persatuan, nasionalisme, dan aspirasi kemerdekaan. Melalui upaya intensif yang dipelopori oleh Sugondo Joyo Puspito dan rekan-rekannya, berbagai organisasi pemuda dan sebuah organisasi pelajar berhasil dikonsolidasikan untuk melakukan pertemuan dan musyawarah. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 1928, bertempatan di Lapangan Banteng, Jakarta. Acara ini sangat dipersiapkan dengan sangat baik dan optimal serta serius sehingga acara ini dapat diselesaikan dengan sangat baik. Sugondo Joyo Puspito memimpin acara ini sebagai ketua dari P3I. Acara ini menggambarkan suasana yang sangat terikat karena peserta sangat mencerminkan antusias terhadap acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah hadir pada rapat pertama Kongres Pemuda II kali ini. Saya merasa terhormat dan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah memilih saya sebagai Ketua Panitia Kongres Pemuda II. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya ingin membuka Kongres Pemuda II ini dan berharap Kongres Pemuda II ini menghasilkan keputusan dan kebijakan yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan menyerahkan pembukaan Kongres Pemuda ini kepada Saudara Muhammad Yamin selaku Wakil Ketua Panitia Kongres Pemuda II. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari PPPI, Jong Jawa, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islam Yetenbon, Jong Bataksbon, Jong Minahasa, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga dapat terlaksana. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya,
saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Yamin telah mempersilahkan saya bicara, dan terima kasih juga sudah turut serta membuka Kongres Pemuda 2 kali ini. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas tentang hal yang belum kita sepakati pada Kongres sebelumnya, yakni mengenai Bahasa Persatuan Negara Indonesia. Apakah saudara-saudara setuju jika bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan kita? Kami Jong Sumatera Nenbuan sepakat jika bahasa Melayu dikembangkan menjadi bahasa yang mempunyai karakteristik sehingga berbeda dari bangsa lain. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita semua sudah menyepakati untuk mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan kita. Maka dengan ini kita semua putuskan bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Menurut saya, persatuan jangan hanya diucapkan saja, tapi juga dihayati sehingga tidak dapat dipisahkan dari diri kita. Toh tujuan persatuan kita supaya Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain dan mencegah kita dari penjajahan lainnya. Saya melarang adanya kata-kata kemerdekaan di sini. Saudara, saya perintahkan Anda untuk berhenti berbicara tentang kemerdekaan dan politik. Atau saudara silakan keluar dari ruangan ini. Gini Bung, apakah saya mengucapkan kata-kata merdeka? Tidak kan? Toh saya tidak akan diam untuk kemerdekaan. Saudara, saya perintahkan Anda keluar. Inumar Tokusuma meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes. Saudara-saudara sekalian, saya tegaskan bahwasanya agenda rapat kali ini tidak bertujuan untuk membahas politik maupun kemerdekaan. Saya ingin menambahkan bahwa perasaan cinta tanah air harus ditanamkan kepada perempuan lewat pendidikan sejak dini. Dengan begitu, perempuan dapat terlibat aktif. 28 Oktober tahun 1928 bertepatan di gedung Ots Java Bioskop, Koningsplein North, Jakarta Pusat. Rapat ini berlangsung dari pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rapat kedua ini berlangsung membahas dengan topik pentingnya pendidikan nasional bagi seluruh anak Indonesia. Pembicara dalam rapat kedua adalah Purnama Wulan, Inumar Kutusuma, Abdullah Sigit, Sarmidi, Anta Permana, Kurtoswawirjo, Sunario, dan Jamaluddin. Rapat juga turut dituntun oleh Sugondo Joyo Puspito dan Joko Marsaid. Saudara-saudara sekalian, saya sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah menunggu dari tadi. Baiklah saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang sangat penting bagi bangsa ini, yaitu mengenai pendidikan nasional bagi seluruh anak Indonesia. Kepada saudara Joko Marsaid, saya persilakan untuk berbicara. Terima kasih kepada saudara Sugondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Marsaid sekaligus menemani saudara Sugondo dalam menuntun pembahasan rapat pada hari ini, yaitu pendidikan nasional bagi seluruh anak di Indonesia. Langsung saja kita memulai pembahasan rapat kali ini dengan memberikan gagasan melalui pidato. Kepada saudara Purnama Wulan, waktu dan tempat dipersilahkan. Berfokus pada pendidikan kebangsaan dan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan anak di Indonesia. Dalam pidato ini, saya berpendapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan
dan juga harus mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Selain itu, anak juga harus dididik secara demokratis. Sekian pendapat dari saya. Kritik dan saran saya terima dengan lapang dada. Terima kasih kepada Saudara Purnama Wulan. Silahkan para hadirin memberikan sanggahan atau tambahan terkait pendapat tersebut. Saya ingin menambahkan pendapat terkait yang disampaikan oleh Saudari Purnama Wulan. Menurut saya, salah satu kesalahan dalam pendidikan anak di Indonesia adalah kebiasaan dalam menakut-nakuti anak, sehingga kurang timbul adanya rasa keberanian dalam diri anak. Selain itu, anak-anak juga harus diajarkan untuk mencintai tanah airnya. Saya juga ingin menambahkan mengenai pendidikan anak berdasarkan aturan kebangsaan. Pendidikan anak berdasarkan aturan kebangsaan mencantumkan 5 poin penting, yaitu interaksi, banyak membaca, organisasi pemuda, sekolah berasrama, dan keharmonisan keluarga. Poin 5 merupakan hal yang paling membutuhkan perhatian khusus. Baiklah, saudara-saudara sekalian, melanjutkan rapat pada hari ini. Rapat akan dilanjutkan dengan pendapat yang akan disampaikan oleh Saudara Sarmidi. Pada Saudara Sarmidi, waktu dan tempat dipersilakan. Saudara, penting bagi kita untuk menanamkan pendidikan pada semangat nasionalisme. Selain itu, pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini sangat penting untuk menciptakan kesetaraan di antara kita. Tidak hanya itu, pendidikan kita tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas, tetapi juga yang bermoral dan memiliki integritas. Kita juga harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Untuk menanamkan pendidikan pada semangat nasionalisme, saya menyarankan mengadakan arak-arakan pandu. Setuju saudara, itu sangat bagus untuk menambahkan semangat nasionalisme. Mohon maaf Saudara Sunario, saya rasa kita tidak bisa mengadakan arak-arakan pandu dikarenakan peraturan dari Belanda yang sangat-sangat ketat dan tidak memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan tersebut. Saya sangat setuju dengan pendapat Saudara Sunario, tetapi saya rasa terlalu berbahaya jika kita mengadakan kegiatan tersebut. Rapat kedua pun ditutup pada pukul 12 siang. Peserta rapat dipersilakan beristirahat untuk mempersiapkan rapat yang ketiga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Gedung Indonesia's Club Kebau, Jalan Keramat 106, Weltevrede. Saudara-saudara sekalian, tibalah kita pada hari terakhir pelaksanaan Kongres Pemuda II. Saya selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda II mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kontribusi saudara-saudara sekalian. Rapat ketiga kali ini akan disampaikan oleh Saudara Ramlan dan Saudara Sunario. Kepada Saudara Sunario, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Saudara Sugondo. Saudara sekalian, kita bersama mengetahui bahwa keberlangsungan Kongres Pemuda ini didasarkan atas adanya rasa persatuan dan kecintaan para pemuda terhadap negara kita Indonesia. Persatuan tidak cukup hanya di kalangan intelek saja, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan ini, saya menganjurkan untuk mendukung gerakan kepaduan. Terima kasih kepada Saudara Sunario atas penyampaiannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Gamelan untuk menyampaikan pidatonya. Mendukung materi pidato yang disampaikan Saudara Sunario, saya berpendapat bahwa gerakan kepanduan dan sikap nasionalisme adalah dua hal yang sangat berikatan. Selama ini mungkin saudara sekalian sering mendengar anggapan bahwa gerakan kepanduan hanya membuang waktu. Nyatanya, kepanduan mengajarkan sikap penting kepada anak, seperti mandiri, disiplin, dan hal lain yang perlu disiapkan dalam perjuangan sejak dini. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Gamelan dan Saudara Sunario atas pidatonya yang luar biasa. Setelah itu rapat diistirahatkan sebelum menuju pada putusan Kongres.
Di saat yang bersamaan, Wage Rudolf Supratman datang menghampiri Sugondo sembari menenteng kotak biola miliknya. Bung Gondo, apakah saya diizinkan untuk memperdengarkan lagu ciptaan saya di sini? Melihat isi syair itu, Sugondo terdiam. Ia merasa bangga dengan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman. Tetapi timbul juga rasa khawatir sebab ia takut kongres ini akan gagal karena pemerintah Hindia Belanda tidak menyukai hal tersebut. Sugondo akhirnya memutuskan berbicara kepada perwakilan Hindia Belanda. Adik kelas, apakah W.R. Supratman diperkenankan untuk memperdengarkan lagu ciptaannya di sini? Saya keberatan jika lagu ini dibawakan dengan syair-syairnya. Begini saja, bagaimana jika lagunya hanya dinyanyikan tetapi tidak dengan syair-syairnya? Baiklah, saya tidak keberatan. Saudara Supratman, apakah saudara keberatan jika memainkan lagunya saja tanpa syair? Saya tidak keberatan, Bung. Saya akan memainkan lagunya tanpa syair. Setelah itu, Muhammad Yamin berdiri untuk menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengambil contoh dari buku Ramayana dan Mahabharata, yang dimana pidatonya itu membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membacakan hasil akhir putusan Kongres kali ini, izinkan saya memperkenalkan Saudara Wage Rudolf Supratman. Saudara Supratman sudah menciptakan lagu yang dibuat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sekarang izinkan saya untuk mempersembahkan lagu yang saya buat untuk tanah air tercinta. Saya memberikannya judul Indonesia Raya. Akhirnya, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Semua peserta kongres merasa bangga, dan dengan mata yang berkaca-kaca, mereka memberikan ucapan selamat dan rangkulan kebanggaan kepada Supratman. Terima kasih kepada saudara Supratman. Benar-benar lagu yang indah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada saudara W.R. Supratman. Baik, saudara-saudara sekalian, dengan hormat saya akan membacakan hasil putusan Kongres kali ini. Hasil ini adalah hasil yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan putusan sebagai berikut. Poin 1, menjunjung bahasa Indonesia. Poin kedua, perasaan dan kemauan persatuan bangsa Indonesia cuma satu. Poin ketiga, putra dan putri Indonesia mengakui tanah tumpah darah Indonesia dan bersetia. Poin keempat,
Bahasa Indonesia wajib dipakai dalam perkumpulan dan pergaulan anak Indonesia karena dalam kongres itu juga bisa dipakai buat mengeluarkan perasaan kebangsaan. Poin kelima, memperhatikan dasar-dasar persatuan yang teguh karena persatuan itu didasarkan atas hukum nasional, budaya, sejarah, dan bahasa yang sama. Poin keenam, menyiarkan rasa kebangsaan dan persatuan itu pada berbagai pers. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Kepada para hadirin, saya mohon untuk berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu. mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Batak Bon, Jong Islamiten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.